rupiah kalau di-manage dengan baik bisa kelihatan lebih stabil secara psikologis. Investor asing juga ada kemungkinan masih bisa lebih nyaman karena angkanya tidak kebanyakan nolnya kayak Zimbabwe. Zimbabwe. Udah pakai USD sekarang mereka. Hah? Sanering, Jadi Sanering tuh beneran katanya, contohnya dulu 1000 ditukarin ke bank, sekarang jadi 100 kayak, hilang 1 0. Terus ya orang-orang demo lah. Ya nggak tahu apa yang kejadian dulu. Mungkin kalau penipu ngomong telepon om-om atau kakek-kakek nenek-nenek yang nggak tahu tentang redenominasi gitu ya. Oh, mau beli HP baru nggak? Kita cuma jual di 1 juta. Oh, ya udah beli gitu. Begitu beli ternyata 1 juta hilang. 1 juta tuh berapa? 1 miliar gitu ya. Ya bisa aja. Nomor 3, biaya sosialisasi dan operasional, which is ganti uang baru, ganti kasir, ganti mesin ATM, ganti harga di toko, restoran, marketplace, dan lain-lain. Which is sometimes can be good, soalnya ekonomi berkembang, soalnya lebih banyak transaksi dalam ekonomi negara. Cuman untuk sebuah UMKM dan lain-lain ya lebih banyak modal lagi yang harus di-spend untuk memperbaharui sistem menyesuaikan dengan mata uang baru ini. Memperbaharui. Terus nomor 4, ada resiko bisa disalahgunakan oleh spekulan. Jadi ada yang bisa memanfaatkan kebingungan publik untuk scam, manipulasi harga jual beli melalui angka baru dan angka lama, dan lain-lain. Banyaklah oknum-oknum yang bisa. Oknum apa sih? Karena juga nggak tahu oknum itu apa. Dan ada nomor 5 tuh dampak psikologis ke UMKM. UMKM takut salah harga, bisa menunda perubahan harga, ketakutan salah input di marketplace, di nota, dan lain-lain. Karena muscle memory mereka mau nulis 15 rupiah jadi 15.000 gitu. Ini kan dulu buat Yoshinoya. Iya, dulu kita berapa ya itu? Kita makan Yoshinoya berapa? 18 juta. Harusnya 100. Kalau nggak salah. Harusnya 180.000 jadi 18 juta ya, kelebihan 0. Begitu nyampe rumah, lah ini pun kok 18 juta ya. Kamu Ntar masih itu ada? baru dimasukin. Di mana? Masih ada di Instagram Koko. Kamu coba cek. Coba ya. Scroll ke bawah, ke paling bawah. Postingan Koko dulu nggak jelas-jelas. Ada telur berdiri. Ada Yoshinoya 18 juta. Ini dia. Oh ya, bener 18 juta. So, menurut Koko, dampak negatifnya sebagian besar lebih ke inflasi sih menurut Koko. Kenapa lebih ke inflasi? Soalnya ya dalam rounding up pembulatan, dari kebingungan masyarakat, terus dari penyalahgunaan dan lain-lain. So, resikonya ya bisa inflasi lagi. Kalau harga-harganya tambah mahal. Kalau menurut aku ya, dari dengar-dengar cerita ini, kayaknya dampaknya negatif atau positif, aku nggak bisa bilang secara pasti. Menurut aku kayaknya ini tergantung tanggapan masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat menanggap dengan baik, ya dampaknya bisa positif bagi Indonesia. Kalau masyarakat memandang negatif, ya dampaknya bisa jadi negatif lagi. Balik lagi ke psikologi dari keuangan itu tersendiri. Where the value of money, nilai dari mata uang itu benar-benar sesuai kepercayaan masing-masing kepercayaan publik, kepercayaan bersama. Kalau menurut semua orang ini bernilai, ya ada nilai. Kalau semua orang tiba-tiba suatu hari mereka bangun tidur dan ngomong 100.000 rupiah itu hanya sebuah kertas, ya orang mau beli nasi goreng pakai 100.000 juga, apaan ini kertas doang gitu. Koko juga ada beberapa contoh negara-negara yang berhasil redenominasi dan yang gagal redenominasi, dan kenapa? Apa yang terjadi di Zimbabwe? Zimbabwe lebih gila lagi dari Indonesia. Mau beli roti dulu bawa 1 truk cash gitu. So basically, apa yang terjadi di Zimbabwe? Zimbabwe kenapa bisa gagal redenominasi? Zimbabwe cetak uang 100 triliun dolar hanya untuk beli sebuah roti. Terus redenominasi sudah pernah dilakukan 4 kali dan semuanya gagal. Indonesia udah pernah kerjain beberapa kali juga dan akhirnya ya nolnya banyak lagi. Mata uangnya juga akhirnya dibuang ke tong sampah yang akhirnya pakai USD. Oh, pernah dengar cerita nggak dulu di Zimbabwe mereka kalau orang luar kan cebok nggak pakai air ya, pakai tisu gitu. Dolar Zimbabwe saking nggak ada nilainya ya, mereka lebih mending cebok pakai dolar Zimbabwe daripada tisu, soalnya tisu lebih berharga dari dolar Zimbabwe gitu. Ya gitulah. Kenapa bisa gagal? Pertama, redenominasi dilakukan di saat inflasi masih meledak. Kedua, ekonomi hancur, produksi turun, impor tergantung luar negeri. Kenapa? Ya spending dari
UMKM dan lain-lain tambah besar, ekonomi hancur, produksi turun, impor tergantung ya lebih banyak impor dibanding ekspor lah. Gara-gara ekonominya hancur. Gara-gara 4 kali udah gagal, pemerintah nggak dipercayain sama rakyat, nggak dipercayain investor juga. Jadi value-nya turun. Nggak ada yang namanya reformasi ekonomi. Cuman ya hapus nol aja gitu loh. Terus masalah tetap sama. Jadi ya terjadilah lagi hyperinflasi. Kayaknya Harga masalahnya naik tiap jam. masalahnya Zimbabwe tuh lebih kayak pemerintahnya begini nih. Aduh, ekonomi kita jelek. Gimana kayak kita banyak utang. Kita misalnya utang ke Indonesia ada $10.000 gitu. Aku nggak punya $10.000. Gimana cara bikin $10.000? Ide brilian. Saya akan print $10.000. Print $10.000 dan sekarang value $10.000 ini makin kecil lagi. Utang keluar jadi berapa? Jadi $100.000. Aduh, sekarang utangnya jadi $100.000. Gimana cara mendapatkan $100.000? Aha, print lagi. Jadi print terus, print uang terus, print uang terus, uangnya makin banyak. Seperti yang kita bilang, demand supply, supply-nya sangat meroket, demand-nya sama-sama aja nggak ada, ya sama aja gitu. Sebagai contoh, seperti kita misalnya main kartu Pokemon gitu. Kalau ke kartu Pokemon misalnya Pikachu ada miliaran di dunia ini ya, semua orang mau nilai harga kartu Pikachu ini murah banget. Sedangkan kalau kita ketemu Pokemon Arceus gitu, kartunya gitu. Aku nggak main Pokemon, nggak tahu ya. Maksudnya aku nggak main kartu Pokemon, aku main gamenya doang ya. Arceus cuma ada satu di dunia gitu. Ya semua orang rebut-rebutan mau Pokemon Arceus ini, ya harganya jadi naik. Orang mau beli Pokemon kartu Pokemon ini yang paling tinggi dinilai berapa gitu. Kalau dolar Zimbabwe satu dunia juga bisa terkubur dengan dolar Zimbabwe, ya semua orang juga tidak ada nilainya gitu. Soalnya mau dapat dolar Zimbabwe gampang banget, tinggal ambil dari lantai ketemu gitu. Terus dampaknya gimana? Jadi tabungan rakyat-rakyat gak ada nilainya, terus gaji nggak bisa mengejar harga, harganya hiperinflasi, gajinya segitu-segitu aja, nggak naik-naik, terus bank collapse, terus negara akhirnya menjadikan dolar Zimbabwe menjadi alat cebok, dan jatuhnya ke dolar Amerika. Mau itu kejadian ke negara kita? Nggak juga. Maksudnya jatuhnya ke dolar Amerika tuh karena dolar Zimbabwe sangat hopeless, orang-orang ya udah pakai USD aja gitu kan. Cuman sekarang kasusnya kan agak beda ya. Jangan ngomong rupiah dibikin jadi alat cebok lah, itu agak sensitif gak sih? Yang akhirnya rupiah jadi nggak dipakai, maksudnya malah jadi ke dolar Amerika, which is not good. Maksudnya masuknya ke dolar Amerika itu jadi orang lebih milih pakai dolar Amerika daripada pakai mata uang sendiri kan. Cuman on the flip side ada juga yang sukses. Turki contohnya. Jadi di tahun 2005 dulu Turki tuh pernah hapus 6 nolnya dari mata uangnya, dari Turkish lira. Lebih gila lagi dari Indonesia. Yang dari 1 juta lira jadi 1 lira, 1 new lira. Terus semua transaksi itu jauh lebih simpel dan modern. Dan itu digunakan sebagai simbol kebangkitan ekonominya. Cuman kenapa Turki ini bisa berhasil? Pertama, inflasi udah diturunin dulu sebelum redenominasi. Terus kedua, pemerintah jalankan reformasi ekonomi besar-besaran lebih dari 2 tahun. Ketiga, bank sentral independen, kebijakan moneter bisa dipercaya. Gak ngeprint uang semau seenak jidat kayak Zimbabwe dulu kayak gitu loh. Bank sentralnya masih bisa lebih dipercaya lah. Keempat, publik dan investor percaya soalnya prosesnya jelas. 5, transisi dilakukan bertahap. Tahapnya itu jelas. Uang lama dan uang baru berjalan bareng dulu. Apa dampak positifnya? Citra jadi lebih kuat, iya. Investor asing lebih nyaman masuk, iya. Pembukuan, transaksi, dan sistem IT jauh lebih efisien. Jadi ya setidaknya Turki ya bisa dilihat sama investor asing tuh lebih gimana ya? Lebih ada citranya lah. Jadi mata uang Indonesia di mata orang asing kayaknya kayak makin kuat gitu ya. Meskipun nolnya hilang, cuma kepercayaan Turki naik. Soalnya mereka bertahap dan mereka ada prosesnya. Jadi kuncinya Indonesia biar sukses redenominasi itu gimana? Pertama, timing. Kedua, marketing. Orang-orang harus tahu. 3, ekonomi yang kuat. 4, on progress lah. Dan kepercayaan publik menurut aku yang paling penting. Bank sentral juga harus bisa dipercaya. Oke, kita dari Ngopi Merantau, kita ingin sharing perspektif orang yang merantau di luar negeri kepada orang di Indonesia. Kita ini masih baru, kita juga ingin mencapai 1000 subscriber di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Yang subscribe, didoakan, amin, cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami
dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hei, melayang beneran ini. Sesuai janji.